Yang lain bagaimana? Muncul juga? Sudah, Madam. Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mengenal promosi wisata ya, atau kalau dalam topik PKK bangetnya ya, itu dikenal dengan promosi usaha. Nah, karena kita ada di jurusan pariwisata, maka kita akan memfokuskan usaha yang kita rencanakan ini ke bidang pariwisata ya, khususnya dalam kegiatan promosinya, maka kita akan mempromosikan produk ya atau jasa yang ada di ruang lingkup pariwisata. Baik, Madam lanjutkan dulu. Ya, tentunya ada objektif kegiatan kita hari ini ya. Kenapa kita harus mengenali topik ini gitu ya. Jadi materi inti yang kita ambil dari mata pelajaran PKK-nya ya, dari bidang ekonominya, yaitu adalah mengevaluasi hasil kegiatan usaha, ya kan? Nah, untuk mengevaluasi hasil kegiatan usaha, tentunya kita harus melakukan kegiatan usahanya dulu kan, ya. Nah, salah satunya kita akan fokus ke bidang promosi destinasi wilayah, ya, kemudian bidang promosi kearifan lokal, ya, promosi budaya, dan ekonomi kreatif unggulan khas daerah sekitar kita, ya, karena ada di Bandung sekolah kita, ya, otomatis kita akan fokus dulu ke daerah di Bandung, ya, Bandung Raya dan sekitarnya. Oke. Ya, dalam bentuk digital. Jadi, karena sekarang sudah era digital yang berkembang pesat, maka otomatis kegiatan usaha, kemudian bentuk promosinya juga dikembangkan dalam bentuk digital, ya. Salah satu ide bisnisnya untuk kita mempromosikan kegiatan usaha kita gitu ya, tentu harus ada produk atau usahanya kan yang kita jalankan. Nah, ini beberapa ide bisnis yang bisa berpeluang di bidang pariwisata ya. Yang pertama itu ada travel package. Tentunya kalau ini paket wisata ya, jadi harus kita susun dulu nih paket wisatanya yang akan kita promosikan ya. Kemudian kita juga bisa menjual merchandise tertentu ya. Kalau kita bekerja sama misalkan dengan destinasi wisata tertentu ya. Kemudian ada juga produk endorsement. Nah, ini bisa kita sosialisasikan ya, produk-produk wisata yang misalkan bekerja sama dengan perusahaan kita ya. Jadi ada peluang ya. Kemudian kita juga bisa bergerak di bidang sponsorship ya. Dan yang digital nih, yang saat ini sedang diupayakan untuk terus dikembangkan, yaitu adanya virtual tour. Apalagi ketika pandemi seperti ini ya. Jadi konsep seperti virtual tour ini sudah mulai banyak kita temui gitu ya. Kalau kita lihat ada webinar-webinar, pasti hampir setiap minggu ada yang mengadakan virtual tour ya. Dari manapun gitu kan, beragam. Nah, ini adalah salah satu solusi alternatif ya bagi industri pariwisata dengan mengadakan virtual tour ya. Jadi kita bisa mendapatkan pengalaman baru melalui virtual tour ini. Ya. Oke. Sebetulnya harapannya setelah nanti Ananda mempelajari topik ini, kita akan membuat ya satu proyek ya, yaitu adalah video promosi. Nah, karena kita sedang pandemi, maka harapannya ketika proses pembuatan video pun bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi ya. Jadi karena sedang PPKM juga, jadi silahkan dilakukan nanti proyek ini sekreatif mungkin, tetapi harus tetap berada di rumah masing-masing ya. Jadi usahakan kita menggunakan dulu aset-aset digital yang sekiranya bisa kita pergunakan ya. Jadi nanti akan ada tugas berkelompok
ya, silahkan Ananda dengan teman-teman sekelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang, ya. Silahkan nanti dibentuk kelompoknya, boleh bebas terserah Ananda, tapi Madam mohon bantuannya kepada KM untuk melaporkan, ya, untuk mengkonfirmasi kepada Madam nanti di kelasnya sudah terbentuk berapa kelompok, kemudian nama kelompoknya, anggotanya siapa saja, ya. Oke, jadi nanti silahkan dirundingkan ya kelompoknya dengan rekan-rekan sekelasnya, dan semua harus mendapatkan anggota kelompok, ya. Oke. Nah, apa yang akan dikerjakan oleh kita nih ketika kita sudah bergabung dalam satu kelompok, ya? Tadi kan kelompoknya 4 sampai dengan 5 orang. Nah, kita nanti akan berunding, ya. Berunding untuk menentukan apa yang akan kita garap ke dalam bentuk video promosi, ya. Nah, di sini Madam memberikan contoh ide, videonya mempromosikan destinasi wisata tertentu karena kita konteksnya tadi fokusnya di wilayah sekolah dan tempat tinggal, berarti Bandung Raya dan sekitarnya, ya. Berarti mempromosikan destinasi wisata di daerah Bandung, ya. Oke. Atau produk jasa yang dijual tapi masih berkaitan dengan dunia pariwisata, ya. Jadi gini, kalau misalkan ada destinasi wisata yang sudah terkenal, ya boleh saja kita angkat lagi nih dalam bentuk video promosi versi kalian misalkan. Tetapi boleh juga loh kalau kalian ingin mengangkat destinasi yang belum pernah dibahas oleh masyarakat lain, ya. Kalian yakin di sini bisa menjadi potensi wisata misalkan. Kalian boleh angkat destinasi tersebut, ya. Jadi bebas destinasinya, yang penting berada di Bandung, ya. Bandung dan sekitarnya masih boleh. Jadi kalau misalkan ada di Cimahi juga boleh, ya, tidak masalah, ya. Itu kalau topiknya destinasi. Nah, tapi kalian misalkan dengan kelompoknya ingin menentukan topiknya itu fokus ke produk atau jasa pariwisata nih. Itu juga boleh. Jadi misalkan nanti kalian berdiskusi dulu. Misalkan kalian akan merancang paket, ya. Jadi kan kalau merancang paket nanti silakan didiskusikan. Nah, nanti kalian di videonya mempromosikan paket tersebut. Itu juga boleh. Atau jasa yang berkaitan dengan pariwisata. Misalkan kalian menemukan ide yang memang belum pernah dibahas sebelumnya, itu juga boleh, ya, tetapi masih berkaitan dengan dunia pariwisata. Jadi silahkan sekreatif mungkin untuk topiknya apa yang mau dibahas dalam bentuk video, ya, nanti bebas silahkan, tetapi masih dalam ruang lingkup pariwisata, ya. Durasi video maksimal 3 menit, ya. Jadi kalau mau 1 menit itu juga boleh. Yang penting memang tersampaikan pesannya di situ, ya, maksimal 3 menit. Jadi jangan terlalu lama, ya. Biar Ananda bisa fokus di menit-menit intinya. Oke, kemudian harapannya video belum pernah diikutkan, ya, dalam kompetisi manapun, gitu. Dan segala bentuk video dan audio harus orisinil atau asli, ya. Jadi ketika akan mengambil background misalkan, itu Ananda silahkan cari suara yang memang bebas dari copyright, ya. Jadi yang bisa digunakan untuk kebutuhan kita, ya. Misalkan kalau di YouTube bisa mencari dengan kata kunci audio library, ya, nanti akan muncul. Nah, nanti bisa dibaca keterangannya, kemudian nanti Ananda bisa mencantumkan sumbernya ke dalam video, ya. Jadi karena kita mendapatkan inspirasi dari sumber-sumber digital, maka setiap sumber-sumber tadi harus Ananda catat, kemudian cantumkan dalam videonya, ya. Misalkan mengambil gambar, mengambil audio, ya, nanti disertakan dalam video, ya, seperti itu. Oke, kemudian nanti karena ada videonya, nanti Ananda juga menyertakan buklet produksi, tapi tenang aja, kita tidak akan mengumpulkan semua tugas dalam satu waktu, enggak, ya. Jadi nanti bertahap. Misalkan ada
draftnya dulu, draft konsepnya ya, kemudian ada prosesnya, kemudian nanti hasil akhirnya baru video dan booklet. Jadi tidak langsung sekaligus semuanya ya. Oke, selanjutnya proses pembuatan video dan syuting seperti tadi yang sudah Madam sampaikan, diupayakan untuk dapat dilakukan di rumah masing-masing ya. Jadi agar tidak memberatkan Ananda ya, dan juga agar kita bisa selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya, ini hanya Madam jelaskan dulu konsep awal yang harapannya bisa terkumpulkan sampai akhir semester nanti. Jadi nanti ada timeline-nya khusus ya. Jadi ini tidak dalam tugas 1 minggu, enggak. Jadi nanti akan ada tahapan-tahapan yang harus dikumpulkan gitu. Ya, ini Madam berikan dulu apa hasil akhir yang harus dikumpulkan nanti ya. Jadi Ananda tidak kaget dan Ananda bisa mulai menyusun rencana ya. Oke, selanjutnya adalah kita juga harus bisa nih. Jadi kan tadi kita udah menyusun konsep promosinya, kemudian udah ada hasil akhirnya nanti misalkan dalam bentuk video digital, kita juga harus bisa menyusun laporan bisnisnya ya. Jadi kita akan bahas di laporan ini kaitan-kaitan peluang ekonomi ya, peluang bisnis yang bisa kita dapatkan sejauh mana ketika kita melakukan promosi wisata tersebut ya. Nanti akan ada formatnya. Jadi nanti Ananda setelah berjalannya proses dalam pembuatan media digital promosi tadi di bidang pariwisata itu ya, Ananda juga menyiapkan laporan bisnisnya ya, yang isinya membahas tentang peluang-peluang yang bisa kita raih ya. Harapannya malah bisa ada omset ya. Baik, mohon maaf sebelumnya ya. Madam izin share screen kembali ya untuk melanjutkan yang tadi. Oke. Nah, jadi di laporan bisnis itu akan menuangkan peluang-peluang ekonomi ya yang bisa kita raih ketika kita melakukan promosi wisata tersebut ya. Oke. Iya, mohon maaf, ini seharusnya adalah peluang komersialisasi di masa yang akan datang ya, yang akan datang. Ya, dan juga peluang terciptanya lapangan kerja baru ya ketika kita menjalankan atau nantinya merealisasikan yang kita promosikan tersebut ya. Karena kan pasti sekarang kita masih berupa rancangan kan. Nah, tetapi kita sudah mulai mempraktikkan bagaimana cara melakukan promosi wisata dengan media digital. Oke. Nah, ini ada beberapa panduan ketika kita akan membuat video, tentunya harus ada peran ya, masing-masingnya menyimpan peran ya. Peranan di sini dalam artian ada kontribusi dalam kelompoknya. Jadi nanti setiap orang, 4-5 orang, silahkan didiskusikan perannya ingin sebagai apa atau kontribusinya ingin sebagai apa. Ini hanya contoh aja ya, tidak harus seperti ini gitu, tapi nanti semoga bisa menjadi inspirasi ya. Pertama, karena kita outputnya adalah video, maka harus ada sutradara atau ada pengarah ya. Jadi konsep videonya ingin seperti apa ya, kemudian peranan tokoh di dalamnya ingin berperan seperti apa. Nah, itu nanti sutradara yang akan banyak menentukan. Kemudian ada penulis naskah. Jadi kalau misalkan videonya ingin berbentuk cerita, ada cerita di dalamnya, berarti harus ada naskah yang disusun ya. Tapi kalau misalkan bentuknya tidak cerita ya, misalkan bentuknya hanya presentasi nih, nah itu kan juga harus ada kan, harus ada rundown-nya misalkan. Nah itu bisa juga berarti dibantu oleh penulis naskah ya. Jadi tidak harus yang ada naskahnya aja, tetapi kalau misalkan bentuknya presentasi,
pasti juga ada kontribusi dari penulis naskah. Kemudian ada sinematografernya. Jadi kalau kita di kondisi daring seperti ini, nah sinematografer bisa bergerak dalam bidang penentuan media yang akan dipilih ya, misalkan mau fotonya seperti apa, atau ternyata misalkan sebelum pandemi sudah sempat mengoleksi foto-foto destinasi wisata. Nah, itu kan sangat orisinil ya, berarti aset desainnya. Nah, itu bisa digunakan kembali ya. Kemudian mengatur layout videonya ingin seperti apa ya, itu bisa diatur. Selanjutnya ada penata suara. Kalau penata suara berarti yang memang fokus di pengeditan yang berbau suara kan. Jadi misalkan bisa back songnya, kemudian instrumen musik yang mendukung gitu ya. Nah, ini bisa dibantu nanti oleh penata suara. Kemudian ada video editor ya. Karena setiap peran ini punya kinerjanya masing-masing yang berat, maka kalau di dunia nyata gitu ya, di dunia profesionalnya pasti satu peran ini dipegang atau diperankan oleh satu orang aja ya. Karena job desk dari sutradara, penulis naskah, sinematografer, penata suara, video editor itu pasti sangat banyak gitu ya pekerjaannya. Tetapi karena kita masih dalam proses belajar ya, mungkin bisa saling membantu, atau misalkan ingin mencoba pengalaman yang lebih gitu ya. Nah, itu nanti bisa didiskusikan aja dengan anggota kelompoknya. Ini hanya gambaran aja ya, ketika nanti kita sungguh bergerak di bidang promosi pariwisata, nah nanti peran-peran seperti ini yang akan kita perankan gitu ya. Jadi tidak berbeda dengan profesi di bidang perfilman ya gitu, karena memang fokus akhirnya adalah kita menciptakan video ya kan. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, tahapannya ketika kita akan membuat video promosi wisata ya, itu ada tahapan-tahapan yang banyak gitu ya, langkah-langkahnya sebetulnya panjang sekali. Jadi Ananda tidak perlu khawatir ya, nanti kita akan lakukan bertahap ya. Ini Madam kenalkan dulu. Yang pertama ada tahap pre-production ya. Jadi tahapan awal sebelum melakukan produksinya ya. Kita bisa melakukan riset dulu nih ya, riset, mencari ide, mencari topik apa yang ingin kita bahas di kelompok kita ya. Itu termasuk proses loh. Jadi itu juga akan dinilai. Jadi dari proses dan langkah sekecil apapun itu akan ada waktunya masing-masing ya. Kemudian nanti kita akan ada juga tahapan menulis naskahnya. Jadi alur videonya ingin seperti apa dari menit pertama sampai menit terakhir ya. Pokoknya jangan sampai lebih dari 3 menit ya. Kemudian menyusun juga jalan ceritanya ya. Jadi nanti disusun. Kalau misalkan ingin berkonsep seperti cerita, seperti drama misalkan boleh, atau kalau misalkan ingin seperti pembawa berita, jadi memang konsepnya presentasi, itu juga boleh, silahkan ya. Nanti tetap disusun, tetapi jalan ceritanya seperti apa. Kita misalkan sudah selesai di tahap pre-production, kita masuk ke tahap production-nya ya, tahap produksinya. Oke, karena kita sedang kondisi pandemi, sebisa mungkin usahakan segala tahap pembuatan videonya dilakukan di rumah masing-masing ya. Karena kita sudah berbasis digital juga, jadi sepertinya memungkinkan deh ketika kita bikin video di rumah masing-masing nanti digabungkan ya. Nah, di tahapan ini pasti yang membutuhkan waktu lama ya gitu. Kemudian tahap yang ketiga itu ada tahap post production. Jadi nanti editingnya, kemudian penambahan elemen-elemen ya di videonya itu dilakukan di tahapan ini, kemudian dilakukan finishing videonya dan dilakukan distribusi, atau kalau di kita karena proses pembelajaran berarti tahap pengumpulan videonya ya kan, seperti itu.
Itu ada 3 tahapan inti ya. Nanti dari setiap tahapan ini kan akan berkembang lagi ke tahapan-tahapan kecil ya kan. Selanjutnya. Nah, untuk kegiatan hari ini ya, sepertinya tadi udah mulai ini ya, sudah mulai terbayang, wah nanti harus bikin video gitu. Tapi Ananda tidak perlu khawatir, karena kegiatan untuk hari ini Ananda cukup menentukan dulu kelompoknya dengan siapa, kemudian tentukan peran masing-masing. Peran di sini adalah siapa yang nanti akan fokus ke editing video misalkan, siapa yang nanti akan menjadi konseptornya ya. Jadi peran-peranan seperti itu dulu yang ditentukan ya, belum ke peran videonya, tapi masih peran kontribusi apa yang akan diberikan oleh Ananda di kelompok Ananda ya. Jadi tentukan dulu kelompoknya ingin dengan siapa, kemudian menentukan dulu kontribusinya apa yang bisa diberikan kepada kelompok ya. Kemudian tadi kan sudah nih ya, menentukan kelompoknya dengan siapa, diskusikan juga ide bisnis dan ide cerita apa yang ingin diangkat di dalam video ya. Jadi misalkan ingin mengangkat destinasi wisata yang belum pernah dibahas sebelumnya, boleh silahkan ya. Atau misalkan ingin membuat paket wisata, nah berarti kan harus direncanakan dulu nih, misalkan paket wisatanya itu untuk perjalanan berapa hari ya, berapa malam ya. Nah, itu bisa mulai didiskusikan ya. Jadi diskusikan aja ingin membahas apa gitu ya. Oke, kemudian setelah nanti Ananda sudah mendapat kelompok, kemudian sudah menentukan kontribusi apa yang ingin diberikan, dan sudah mendapatkan ide apa ya, baru sebatas idenya aja ya. Nanti ketiga poin ini dikumpulkan ya di LMS ya. Jadi nanti akan ada kantung tugasnya, nanti Ananda kumpulkan di sana ya. Kemudian konfirmasi juga ke ketua kelas, kelompoknya siapa aja. Jadi semua siswa sudah mendapatkan kelompok ya. Oke, tenggat waktu kegiatan kita yang menentukan kelompok sampai menentukan ide ini sampai 23 Agustus ya. Jadi harapannya tidak keberatan ya, karena memang nanti kan setelah kegiatan virtual ini masih ada sisa waktu kan di mata pelajaran PKK. Nah, sebelum mata pelajaran lain dimulai, Ananda bisa mulai menentukan anggota kelompok, kemudian menentukan ingin ide apa, ya kan? Nah, nanti bisa dilanjut lagi nih pembahasannya nanti sore ya. Nah, pokoknya silahkan dikumpulkan idenya sampai dengan tanggal 23 Agustus ya. Nanti di LMS juga akan muncul deadline-nya ya seperti biasa. Jadi silahkan didiskusikan dengan teman sekelasnya. Oke. Dari Madam sampai segini dulu. Silahkan bagi yang memiliki pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan, silahkan boleh raise hand ya. Madam izin stop share dulu kalau begitu. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh gunakan fitur raise hand-nya. Apakah ada pertanyaan? Oke, berarti harapannya sudah cukup jelas ya. Kegiatan yang Ananda lakukan setelah virtual ini selesai, bisa mulai merundingkan kelompok PKK-nya masing-masing ya. Kemudian Madam minta bantuannya ke ketua kelas untuk memastikan setiap temannya sudah mendapatkan kelompok ya. Nanti setelah itu dengan kelompoknya silakan berdiskusi untuk menentukan kontribusi apa yang bisa diberikan setiap masing-masing individu ya. Dituliskan saja misalkan di dalam Microsoft Word, atau kalau misalkan kesulitan boleh kok langsung dituliskan nanti di LMS-nya ya, langsung diinput di
kolom jawaban nanti langsung kirim ya. Tetapi yang dikumpulkan itu yang pertama adalah nama kelompoknya ya. Jadi silakan nanti merundingkan juga ingin diberi nama apa kelompoknya. Kemudian nama-nama anggotanya ya. Kemudian kontribusi dari setiap anggota rencananya ingin berperan sebagai apa ya. Silahkan nanti dituliskan. Kemudian ide yang dibahas pada videonya, ingin ide bisnis apa ya. Nanti dituliskan di situ. Nah, nanti dikumpulkan. Jadi tugas untuk pertemuan hari ini, kegiatannya seperti itu ya. Kalau sudah jelas, oke, Madam pastikan sekali lagi apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, berarti sudah jelas ya harapannya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan tambahan yang baru terpikirkan, boleh disampaikan ke Madam melalui Japri. Ya, mohon izin untuk mengambil dokumentasi. Ya, silahkan diaktifkan kameranya. Di sini ada Valdi yang belum, ada Nabila, ada Rizka, ada Hilda, ada Dewi, Rahman, ada Daud. Apakah masih sibuk mencatat? Boleh sebentar ya, kita ambil dokumentasi. Oke, silahkan. Iis, silahkan. Nabila, Hilda, boleh diaktifkan kameranya. Dewi, Daud, Rahman, Ratu, ya. Oke, oh iya. Padahal nggak apa-apa kalau misalkan mau izin ke toilet, tidak apa-apa ya, tidak harus membawa HP-nya gitu. Oke. Baik, kita ambil dokumentasi dulu ya. Sebentar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih bagi Ananda yang sudah hadir dan juga yang sudah hadir dan aktif di kelas virtual hari ini ya. Semoga Ananda sehat dan bahagia selalu. Mohon maaf kalau selama berjalannya kelas virtual ini terdapat kendala dari Madam, kemudian terdapat sikap atau tindak tutur dari Madam yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga selalu semangat belajar. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk menyampaikannya kepada Madam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Madam.